Mungkin karena sedang dimabuk cinta, Nina dan Joni pun kebablasan dalam berpacaran. Dengan situasi rumah majikan Nina yang sedang sepi, mereka pun semakin asik menikmati saat berduaan. Malam itu mereka habiskan untuk memadu cinta berbalut dosa. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yati di Jogja. Diary, bekerja di Singapura sebenarnya bukanlah cita-cita Nina, keponakanku, anak dari kakak sulungku. Namun keadaan ekonomi keluarga kakakku yang akhirnya membuat Nina pergi ke negeri singa itu. Dulu Nina bercita-cita ingin menjadi guru. Namun setelah tamat SMA, orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk Nina melanjutkan kuliah. Nina masih mempunyai 2 orang adik laki-laki yang waktu itu masih sekolah SMP dan SD, sehingga masih butuh banyak biaya. Nina pun memutuskan untuk membantu kedua orang tuanya. Nina mencari informasi lowongan pekerjaan di sebuah biro jasa dan ada lowongan kerja sebagai ART di Singapura. Diary, Nina pun akhirnya berangkat ke Singapura. Setahun sudah Nina bekerja di Singapura. Untungnya dia mendapatkan majikan yang baik orangnya. Nina juga rutin mengirim sebagian gajinya untuk orang tuanya di kampung. Suatu ketika di hari Minggu, saat Nina sedang belanja kebutuhannya di sebuah swalayan, Nina bertemu seorang pemuda yang menurutnya cukup tampan dan menarik hatinya. Mereka pun berkenalan dan saling bertukar nomor handphone. Pemuda itu, sebut saja namanya Joni, adalah TKI asal Jawa Timur yang bekerja di sebuah pabrik di Singapura. Nina dan Joni pun saling jatuh cinta dan mereka sering bertemu setiap ada kesempatan. Diary, suatu ketika saat keluarga majikan Nina pergi berlibur selama 2 hari, Nina pun tinggal sendirian di rumah majikannya. Nina tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia minta Joni untuk menemaninya di rumah majikannya itu. Mungkin karena sedang dimabuk cinta, Nina dan Joni pun kebablasan dalam berpacaran. Dengan situasi rumah majikan Nina yang sedang sepi, mereka pun semakin asik menikmati saat berduaan. Malam itu mereka habiskan untuk memadu cinta berbalut dosa. Diary, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Nina merasakan ada perubahan dalam dirinya. Sudah 4 bulan Nina tidak mendapatkan tamu bulanannya. Nina pun menjadi khawatir jika dirinya hamil. Dan akhirnya kekhawatiran Nina menjadi kenyataan saat alat tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah setelah dicelupkan dalam air seninya. Nina pun menyampaikan hal itu pada Joni dan meminta Joni untuk segera menikahinya. Dan Joni sepertinya enggan untuk menikahi Nina.
Dia bilang jika tidak punya ongkos untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya Nina memberikan ongkos buat Joni beli tiket pesawat untuk pulang ke kampung. Nina hanya ingin mereka segera menikah karena kandungan Nina semakin membesar. Diary. Di hari kepulangan yang sudah ditentukan, Nina dan Joni janjian ketemu di bandara untuk pulang ke Indonesia. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah ditunggu cukup lama, Joni tidak juga menampakkan batang hidungnya di bandara. Sementara panggilan masuk ke pesawat sudah diumumkan. Nina pun segera naik ke pesawat. Setelah sampai di rumah orang tua Nina di Jogja, dia menceritakan semua kisah pahitnya pada kedua orang tuanya. Nasi sudah menjadi bubur, marah pun percuma. Yang terpenting bagi orang tua Nina adalah mencari keberadaan Joni untuk meminta tanggung jawabnya dengan menikahi Nina. Akhirnya dengan ditemani Yati, adik bungsuku, ayah Nina pergi ke Jawa Timur menuju rumah orang tua Joni, sesuai dengan alamat yang pernah Joni berikan kepada Nina. Saat sampai di rumah orang tua Joni, ternyata Joni belum pulang. Diary. Rupanya Joni memang sudah berniat lari dari tanggung jawabnya. Uang dari Nina tidak dibelikan tiket pesawat untuk pulang kampung oleh Joni, sebagaimana janjinya pada Nina waktu itu. Joni justru kabur entah kemana. Nina dan keluarganya hanya bisa pasrah. Akhirnya Nina melahirkan tanpa adanya seorang suami. Bayi laki-laki hasil hubungan di luar nikah itu dibesarkan oleh Nina dan orang tuanya. Anak Nina saat ini sudah berusia 5 tahun. Namun yang bikin aku jengkel adalah nakalnya yang sangat luar biasa. Saat aku datang ke rumah orang tua Nina, anak itu berlarian di dalam rumah, bahkan melompat di atas meja dan juga televisi. Saking jengkelnya, aku sempat bilang sama kakakku dan juga Nina, jika aku pas ke sana, tolong anak itu suruh main keluar rumah atau dikurung di dalam kamar. Aku tidak mau melihat kenakalannya di depanku. Sempat terlintas pertanyaan dalam pikiranku, apakah kenakalan anak ini turunan gen dari ayah biologisnya? Sudahlah, aku pun membuang jauh-jauh pikiran jelekku itu. Alhamdulillah, sekarang Nina sudah bertemu jodohnya, seorang pemuda yang masih perjaka dan mau menerima Nina apa adanya. Aku hanya bisa berdoa, semoga rumah tangga Nina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Yati di Jogja. Terima kasih Mbak Yati yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Yati atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.